Bagaimana cara bersyukurnya? Bagaimana caranya bersyukur? Pelan-pelan. Tadi kan kita baru berhenti cara mengungkapkan ya, cara mengungkapkan. Sekarang cara mensyukuri nikmatnya. Baik. Bisa kita beri contoh. Alhamdulillah, ada yang memberikan handphone misalnya, oke? Sudah. Lalu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saat Anda mengucapkan itu, total memuji Allahnya. Jangan bedakan nikmatnya dan rasakan bahwa ini bukan karena peran kita mendapatkan handphone, tapi karena Allah berkehendak menitipkannya pada kita. Jelas ya? Jadi jangan merasa, oh karena saya nih diberikan jasa, ada jasa kemudian dia balas. Tidak, karena Allah berkehendak memberikannya pada kita. Mudah bagi Allah, walaupun Anda punya banyak kebaikan pada orang lain, mudah bagi Allah untuk menghambat orang itu memberikan nikmat pada kita. Jelas di sini? Baik. Nah, sekarang masuk bagian yang pentingnya. Bagaimana sekarang cara mensyukuri nikmatnya? Handphonenya sudah ada. Bagaimana cara mensyukurinya? Maka bagian terakhir inilah yang menentukan apakah nikmat nanti akan ditambah atau tidak oleh Allah. Kita catat dulu. Syukur nikmat, bukan kalimat syukurnya, tapi syukur nikmat, berarti menggunakan segala nikmat yang dititipkan, pelan-pelan, menggunakan segala nikmat yang dititipkan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan segala nikmat yang dititipkan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tolong catat betul, ini bagian yang sangat penting yang menentukan apakah sifat Rahman dan Rahim di ayat ketiganya diberikan pada kita atau tidak. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan betul. Ya. Syukur nikmat itu tidak berhenti di kalimat Alhamdulillah saja. Tidak. Ya. Tapi disusul dengan pembuktian kepada Allah dengan menggunakan nikmat yang diterima itu sebagai titipan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah sukai itu. Misal, saya tadi contohkan misalnya handphone, Allah titipkan pada kita. Ya. Apa fungsi handphone? Komunikasi. Tidak sampai situ. Kalau cuma berkomunikasi, non muslim pun bisa gunakan itu. Pencuri pun bisa gunakan itu. Ya. Kijang satu, kijang dua, kijang satu, kijang dua. Nah, ternyata apa nih ya? Tikusnya sudah pergi, kan? Nah, itu masya Allah, macam-macam itu. Ya. Yang dimaksud orangnya sudah nggak ada, sudah keluar dari masjid, tapi sendalnya masih di situ, tak ambil, gitu ya. Ya. Macam-macam. Pencuri pun bisa berkomunikasi, penjahat pun bisa. Tapi seorang muslim yang bersyukur dengan nikmat handphone yang dititipkan, maka tidak akan berhenti sampai kalimat itu. Berkomunikasi pada apa yang disukai Allah. Ya. Jadi tidak mungkin, mustahil ada orang bersyukur dengan handphone yang digunakan pada yang tidak disukai. Buat status yang tidak disukai. Saya tidak nyangka ya ternyata dia begitu. Itu bukan syukur. Ya. Tidak mungkin mengucapkan kalimat yang tidak disenangi. Ya. Kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat buruk. Tidak mungkin mengirimkan sesuatu via handphonenya pada yang tidak diridhai oleh Allah. Gambar-gambar yang tidak tepat, menggunakan handphonenya untuk mengakses berita yang tidak tepat. Itu mustahil, mustahil. Ya, mustahil. Jadi kalau Anda mengucapkan Alhamdulillah, tapi buktinya berseberangan dengan apa yang diucapkan, yang diikrarkan, maka tidak akan muncul nikmat yang selanjutnya itu. Berhenti sampai di situ. Ya. Nah, ini baru handphone. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana mempraktekkan syukur mulai dari diri kita secara fisikal sampai nikmat yang melekat pada diri kita seluruhnya. Contoh, kita ingin lihat dulu dari kepala sampai ujung kaki. Sebelum yang lain dulu ya, sebelum pakaian ditempelkan, kacamata, jam tangan, ya, rumah, mobil dan sebagainya. Mulai diri kita dulu. Ya. Yuk kita ambil contoh dari Quran pelan-pelan. Nikmat mata. Saya mau tanya dulu, yang punya diri kita siapa? Yakin? Apa dalilnya?
Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kalau dengar kalimat itu yang terbayang apa? Wah, ada yang meninggal, ada kematian. Padahal kalimat itu jauh, ya. Bukan ke situ saja arahnya. Maknanya luas. Ya. Inna, ingat bukan inna. Ya. Ingat ada alifnya. Inna, ya. Bukan inna pendek. Bukan inna pendek. Kalau pendek itu huruf taukid saja menguatkan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Nanya pendek. Tapi kalau inna itu menunjukkan pada pribadi, pada kita secara total. Inna itu dua huruf yang disatukan. Inna pendek plus na. Inna plus na begini. Ya. Jadikan satu menjadi inna. Ya. Ini huruf untuk meyakinkan. Ini singkatan dari nahnu, kami. Seakan-akan kita mengungkapkan, ya Allah, kami yakinkan pada diri kami, ya. Sungguh diri kami ini seutuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami seutuhnya lillahi, semua milik Allah. Lillah, semua milik Allah. Masya Allah. Jangankan mobil, handphone, kendaraan, diri kita saja yang punya Allah, ya. Dan ketika Anda mengatakan itu, ingat ya, itu komitmen. Ketika Anda mengatakan itu, kita menegaskan pada Allah, kita nggak punya, yang punya Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau yang punya mau ngambil boleh nggak? Nah, yang jadi masalah ketika diambil, yang dititipi marah, ya. Kan aneh namanya, ya. Orang menitipkan sesuatu, kok mau diambil, kok orang dititipin marah, ya. Seharusnya terserah yang punya dong. Setelah yang nitip, terserah yang nitip, ya. Ibu punya mobil, ya. Bapak punya mobil, masuk ke lahan parkir, ya. Begitu mau dipakai, dibawa pulang, tukang parkir marah. Kok dibawa pulang, Bu? Emang kenapa? Saya yang punya, ya. Kan aneh ya. Baik, jadi mata kita punya Allah, telinga punya Allah. Terserah Allah mau diambil kapan saja, ya. Terserah Allah mau diambil sekarang, mau diambil besok, yang punya Allah kok nggak usah marah. Yang jadi masalah adalah hukum dititipi di alam manapun itu selalu melekat pada pemeliharaan. Setiap yang dititipi punya konsekuensi, tanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya. Bapak pernah nggak terfikir bagaimana responnya kalau menitipkan motor misalnya di satu tempat parkir, begitu mau diambil spionnya hilang, standarnya rusak, ya, bannya pecah, bagaimana responnya? Nah, sekarang saat nanti satu kali Allah akan mengambil, Allah akan melihat dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, apakah digunakan sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan atau tidak, ya. Maka yuk kita lihat fungsi mata apa. Tuh, sudah keliru. Kalau cuma melihat, penjahat pun bisa lihat. Kalau cuma melihat, non-muslim pun bisa lihat. Kalau Anda ingin mensyukuri dengan nikmat pandangan ini, Allah titipkan mata, pandangan, keadaan sehat, ingin disyukuri, maka kalimatnya tidak berhenti pada di situ. Melihat yang baik-baik, melihat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang syukur dengan pandangannya, ketika melihat sesuatu yang tidak Allah suka, dia akan palingkan. Nggak akan dia lihat. Tidak akan dia lihat. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk ikhwan para laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Lihat kalimatnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa masih punya iman. Masya Allah, merasa masih punya iman. Jadi kalau ketentuan ini dilanggar, imannya bermasalah. Hati-hati, ibu juga tidak merasa aman karena ayat 31-nya untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati, dan katakan pada perempuan yang merasa masih punya iman. Ya. Perhatikan, untuk laki-laki, yaghuddu min absarihim, palingkan pandangan dari apa yang tidak diridhai Allah. Ya. Jadi mustahil ada seorang muslim bersyukur dengan matanya melihat yang buruk-buruk, itu bukan syukur namanya. Ya. Tiap hari saya suka bingung kadang-kadang, gagal paham dengan situasi ini, ya. Dari mulai subuh sampai isya, alhamdulillah, 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 tapi pandangannya nggak bisa dijaga. Melihat acara yang tidak tepat, gambar-gambar yang tidak elok,
Kalimat-kalimat yang tidak tepat itu mustahil. Seharusnya kalau lisannya alhamdulillah rabbil alamin, itu matanya nggak akan sembarangan. Itu lihat nggak tepat palingkan. Ya, Allah nggak suka palingkan. Pasti begitu itu. Ya, ini mustahil ada orang mensyukuri nikmat matanya melihat sembarangan, itu mustahil. Ya, demi Allah saya katakan mustahil. Jelas sampai sini? Baik. Ibu juga begitu. Ketika melihat sesuatu yang tidak tepat, ketika mengucapkan alhamdulillah itu dijaga. Jaga. Makanya Masya Allah lihat masjid senang, lihat Quran senang, lihat orang-orang soleh mengerjakan amal soleh senang. Ya. Ingat pesan saya, ingat betul pesan ini. Nanti di Nurul Bahri kami ajarkan ilmunya di Tazkiyatun Nafas. Hukum penglihatan tidak berhenti sampai di sini. Di orang-orang yang terbiasa melihat yang baik, baik lawannya apa? Buruk. Ingat betul ini ya. Kalau seseorang merasa melihat yang baik-baik, hukum ini berlaku. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau orang terbiasa melihat baik, maka kebaikan dikumpulkan oleh Allah. Dan dia akan alergi melihat yang jelek. Tidak akan sanggup. Ya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang terbiasa melihat yang buruk, ya, maka baik tidak akan pernah bersatu dengan yang buruk, tidak akan nyambung. Ya. Minyak tidak akan pernah nyatu dengan air. Makanya kalau orang kebanyakan lihat yang jelek, yang baik itu tidak akan pernah peka. Tidak akan nyambung. Ya. Ingat betul ya, baik hanya akan nyambung dengan yang baik-baik, yang jelek dengan yang jelek-jelek. Ya. Tidak akan pernah bertemu baik dengan buruk, mustahil. Ya. Ada orang pakai baju koko lewat, ya, Masya Allah, dengan yang bertemu dengan yang pakai jubah, itu tidak kenal pun pasti bisa sapaan. Assalamualaikum, minimal senyum. Ya. Tidak pernah terjadi bisa ada orang pakai baju koko, ada maaf ya, orang sedang mabuk, ada tato jalan misalnya, Assalamualaikum, gak ada. Lewat aja gak akan nyambung. Ya. Tidak ada chemistry-nya. Ya. Karena itu, maafkan saya kalau kalimatnya kurang bagus. Jika Anda masih bisa mungkin melihat sesuatu yang tidak Allah sukai, maka ada yang salah tuh yang masuk ke dalam mata. Ada yang keliru masuk ke dalam pandangan. Ya. Karena mustahil seorang muslim bisa melihat sesuatu yang tidak disukai. Itu baru mata. Coba cek sampai ujung kaki. Telinganya, mulutnya. Hati-hati mulut yang paling bahaya ya. Karena mulut ini merambat ke semua organ tubuh. Ya. Bahkan nanti di Quran dilukiskan begini. Ada orang yang salah makan, ya, kemudian masuk makanannya haram, beredar dengan darahnya, lalu darah itu terus mengedarkan ke seluruh tubuh jadi daging, ya, dan masuk ke telinganya di sumbatan. Anehnya, ada orang punya telinga tapi nggak bisa dengar karena makan yang haram itu. Ada bayangkan punya telinga nggak bisa dengar, maksudnya nggak bisa dengar yang baik-baik, nggak bisa dengar yang baik-baik. Hati-hati, di kalau azan nggak kedengaran, padahal tetangga masjid, rumahnya di samping masjid, subuh-subuh dipanggil as-salatu khairum minan naum, masuk ke telinga tertukar itu. An-naumu khairum minas salah. Tidur. Tapi yang jelek-jelek itu cepat sekali. Ya. Dari gosip, dari mulai macam-macam, cepat. Kenapa? Yang haram masuk ke dalam dirinya, nutup yang jeleknya. Ya. Maksud saya, kadang-kadang mohon izin Pak, mohon maaf Ibu, hati-hati betul ya. Anak-anak yang masih suci itu, yang masih baik, yang belum paham apa-apa, tiba-tiba bisa tidak berfungsi nilai kebaikannya karena orang tuanya membawa yang haram dalam kehidupannya. Tolong jangan nodai mereka itu ya. Jangan nodai mereka, pastikan apa yang Anda dapatkan dalam kehidupan itu baik. Ini baru tubuh ya. Maka bagaimana dengan elemen yang melekat dalam kehidupan kita, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, segalanya. Sudahkah Anda gunakan pada hal yang disukai oleh Allah sebagai syukur kepadanya? Karena semua akan ditanya. Bapak Ibu bayangkan ya, pendengaran saja, penglihatan, hati itu akan ditanya. Apalagi semua yang melekat pada diri kita. Quran surah 17 ayat 36. Saya beri contoh sebentar. Quran surah 17 ayat 36. Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan pernah Anda ikuti segala hal yang tidak ada dasar pengetahuannya. Poinnya bukan itu, lihat setelahnya. Inna sama' wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh kata Allah, pendengaran itu, ya, penglihatan, bahkan hati, ya, semua akan ditanya oleh Allah. Jadi Allah akan tanya itu, saya sudah berikan nikmat kepadamu penglihatan, sudah sejauh mana kamu syukuri itu? Ya. Maaf Bu ya Pak, nanti coba gambarkan saat Anda disandingkan dengan anak-anak itu yang Allah berikan keadaan dirinya buta. Saya pernah kisahkan kan Musa, orang Asyut itu usia 5 tahun di Mesir, yang berjuang bisa menghafal Quran dalam keadaan matanya buta. Anda bayangkan ada anak diberikan usia 5 tahun matanya buta dan dia berusaha menghafalkan Quran.
lalu hafal Quran. Dan ketika ditanya oleh seorang reporter yang datang ke sana, jika Anda diberi kesempatan untuk memohon kepada Allah, apa yang Anda ingin mohonkan? Saya sudah pernah sampaikan ini. Musa hanya berkata, saya akan mohonkan kepada Allah satu, agar tetap membutakan mata saya, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Tapi yang menarik dia yang kedua, sampai wawancaranya sampai menangis, dan saya berapa kali melihat tayangan ini, Masya Allah ya. Kata Musa, dan saya akan datang nanti kepada Allah saat hari kiamat nanti sendirian, tidak ditemani oleh siapapun, dan saya akan menghadap Allah dengan keadaan gemetar, tangan gemetar, kaki gemetar. Saya akan katakan kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha menghafalkan Quran ini hingga tiba di sini saat ini. Kalau dengan semua yang sudah saya lakukan, dengan Quran yang saya bawa, masih pantas saya dihukum, maka mohon kurangi siksaan saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Bayangkan, kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Maka bagaimana menurut Anda ketika ada seseorang usia 5 tahun mata buta berusaha menghafal Quran sampai hafal untuk membuktikan dan mensyukuri nikmat penglihatannya seketika? Maka bagaimana dengan orang yang diberikan 50 tahun, 60 tahun yang seluruhnya waktunya sangat panjang tidak pernah digunakan untuk melihat yang baik-baik? Maka hati-hati, itu baru pandangan, belum pendengaran sampai ujung kakinya. Dan kita belum berbicara tentang pakaian, ya, tentang kacamata, tentang mobil. Maka kalau Anda ingin syukuri nikmat berpakaian, saya sering sampaikan, pakai dulu untuk kepentingan Allah. Pakai dulu. Misal, nanti hisabnya lebih mudah, lebih mudah. Anda dapat pakaian misalnya, sebelum gunakan pada yang lain, gunakan untuk Allah. Pakai dalam sholat. Jadi ketika Allah tanyakan satu saat nanti, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau gunakan? Jawabannya ringan. Wahai Allah, bahkan sebelum hamba jawab, engkau maha tahu apa yang ingin hamba jawab. Semua hamba dapatkan dari harta yang sangat halal, pertama kali hamba gunakan, digunakan dalam keadaan untuk sholat kepadamu. Ringan. Insya Allah. Bapak kalau dapat pakaian pertama kali digunakan apa? Masya Allah. Kami peroleh dari harta yang sangat halal, ya Allah. Kemana digunakan? Pertama pakai pesta, ya Allah. Masya Allah. Hati-hati ya. Hati-hati di sini. Jadi itulah Ar-Rahmanir-Rahim. Satu ketegasan yang disampaikan oleh Allah, bahwa jika kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, maka Allah berjanji akan menambah nikmat sepanjang kita menggunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukannya. Maka gunakanlah mobil itu, ya, yang akan jadi saksi ketika Anda kembali kepada Allah di akhirat nanti pada kebaikan-kebaikan, ya. Gunakan pulpennya untuk mencatat yang baik-baik, gunakan rumahnya untuk mengisi yang baik-baik, karena satu saat mulutnya akan dikunci, dan semua yang terkait dengan kehidupan kita itu yang menyampaikan kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan.